Saya Hasim Harfa melaporkan dari Medina. لبيك لا شريك لك لبيك إن Saudi Airlines resmi menuntaskan fase kedatangan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi dan kini bersiap memasuki fase besar berikutnya, yakni pemulangan jemaah ke tanah air. Bersama Garuda Indonesia, dua maskapai utama haji itu memastikan seluruh layanan kepulangan telah dipersiapkan secara maksimal, terutama untuk jemaah lanjut usia. Perwakilan Saudi Airlines Indonesia Januardi Safri mengatakan penerbangan Surabaya Kloter 119 menjadi penutup fase kedatangan jemaah haji Indonesia tahun 2026. Ia bersyukur seluruh proses berjalan aman dan lancar. Gelombang pemulangan akan dimulai pada 1 Juni 2026 melalui Bandara Jeddah. Sebanyak 127 kloter dijadwalkan pulang dari Jeddah dan 121 penerbangan lainnya melalui Madinah dengan total 248 penerbangan. Januar mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan karena perjalanan panjang membutuhkan stamina prima. Ia juga meminta jemaah disiplin mematuhi aturan bagasi demi kelancaran proses di bandara. Penimbangan koper dilakukan 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jemaah diminta tidak membawa barang berlebihan maupun memasukkan air zam-zam ke koper bagasi dan tas kabin karena melanggar aturan penerbangan Arab Saudi. Tangan terakhir dan persiapan kepulangan untuk tanggal 1 Juni dari jamaah haji Indonesia. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Saudi Airlines dengan pesawat Surabaya 119 sudah mengakhiri fase pertama kedatangan jemaah haji dari Indonesia. Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Untuk persiapan fase kedua, kami menghimbau kepada Bapak Ibu nanti yang sudah jadi haji pastinya ya, untuk mempersiapkan fisiknya secara baik, karena kepulangan ini juga membutuhkan fisik yang prima supaya sehat walafiat selamat sampai dengan tiba di tanah air. Kepulangan nanti gelombang pertama akan diberangkatkan dari airport Jeddah, terminal haji airport Jeddah. Kurang lebih ada 127 penerbangan yang akan diterbangkan Saudi. Penumpang jamaah haji dari Batam, dari Palembang, sebagian Jakarta dari Semaja Airport, terus dari Kertajati dan Surabaya. Kurang lebih 127 kloter akan diberangkatkan dari airport Jeddah. Kami pun juga nanti dari airport Madinah ada 121 penerbangan, total 248 penerbangan akan dimulai pada gelombang pertama tanggal 1 Juni, insyaallah 1 Juni 2026 akan mulai dengan insyaallah. Untuk tadi yang cukup menjadi diskusi juga masalah penimbangan barang-barang jamaah. Oke. Terkait dengan barang bawaan, jadi Bapak Ibu jemaah haji yang kami muliakan, untuk bagasi besar, koper bagasi akan diadakan penimbangan 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelum jam keberangkatan. Jadi mohon bantuannya untuk mempersiapkan koper bagasinya untuk ditimbang dan diberi label. Juga Bapak Ibu yang membawa wheelchairnya dari rumah sebaiknya juga ikut dibagasikan ya, supaya bisa tiba dan diterima di tanah air di tujuan dengan baik. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan barang bawaan agar dapat dipatuhi untuk keselamatan bersama, keselamatan penerbangan. Contoh, jangan membawa atau menaruh air zam-zam di dalam koper bagasi ataupun koper kecil. Ya, ini sudah ketentuan yang harus kita ikuti yang berlaku di Arab Saudi. Bapak Ibu semua akan menerima air zam-zam ya, 1 galon sebanyak 5 liter, 1 galon itu. Tatkala Bapak Ibu terima di tatkala Bapak Ibu tiba di asrama haji masing-masing. Jadi tibanya di asrama haji akan dibagikan satu persatu 1 galon
Zam-Zam sebanyak 5 liter. Siap. Ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk jamaah? Baik, sekali lagi juga untuk kelancaran perjalanan kita kala pemberangkatan dari airport, tolong juga patuhi masalah peraturan barang bawaan. Jangan bawa barang-barang berlebih, ya, bawalah sesuai standarnya saja, dan menjaga kedisiplinan dan kesopanan selama berada di Bandara Arab Saudi supaya lancar perjalanan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Untuk kepulangan jamaah haji kita ini. Baik, untuk informasi awal kami sampaikan terima kasih bahwa kita telah melaksanakan proses kedatangan jemaah kita dengan baik, yang tentunya ini adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Terkait kepulangan, ya sudah sangat siap. Insya Allah pertanggal 1 kita sudah akan melaksanakan kepulangan jemaah haji kita, dan kita akan memulangkan 10 embarkasi di tanah air. Seperti itu, kita sekarang sedang menyiapkan, dan moto kita adalah bagaimana pelayanan terhadap lansia bisa lebih ditingkatkan. Di lansia menjadi prioritas kami, karena memang kita sangat tahu persis 21% dari jumlah jemaah kita adalah lansia. Insya Allah kita akan perhatikan. Apa tadi fokus soal jamaah haji lansia yang 70 sampai 100 tahun, bagaimana? Tadi Bapak tadi kan ada Golkar itu nanti untuk layanan lansia dan layanan disabilitas pemulangannya. Itu salah satunya adalah pelayanan untuk Golkar atau bagikan kita siapkan 2 unit, insya Allah itu menjadikan salah satu nilai tambah untuk kita bisa pelayanan pada lansia. Termasuk untuk bagian sweeping pun nanti kita akan prioritaskan untuk lansia tersebut, supaya dalam pelaksanaan dari perjalanan dari Plaza sampai ke proses imigrasi, lansia tidak perlu bawa cabin bagasi lagi. Seperti itu. Ada mungkin Pak pesan kepada jamaah terkait barang bawaannya ini bagaimana Pak? Ya, ini penting karena memang yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa menambahkan on-time performance kita terjaga ya. Tentunya ini kaitannya juga dengan keselamatan, kemudian kenyamanan, juga keamanan dari pesawat sendiri. Kita berharap barang-barang bawaan itu sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk koper besar kita 32 kilo, untuk koper cabin kita 7 kilo, dan satu lagi adalah tas paspor kira-kira seperti itu ya. Dan yang kedua dalam masalah isi ini juga jadi penting supaya jangan nanti di lapangan terjadi pembongkaran bagasi. Jadi kita berharap untuk koper besar jangan diisi air jam-jam, kemudian juga power bank. Untuk yang koper kecil juga untuk barang-barang yang tidak diperbolehkan diharapkan kita jangan cukup hanya untuk keperluan selama di pesawat saja. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dari seluruh stakeholder agar pelaksanaan kedatangan di bandaranya pun sesuai dengan waktu telah ditentukan, supaya nanti tidak terjadi keterlambatan secara keseluruhan. Insya Allah seperti itu. Tadi disampaikan 5 jam sebelumnya harus datang, tadi gimana Pak maksudnya? Ya, itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan nanti tidak terlalu lama jemaah di jalan atau di bus atau bahkan di hotel ya. Jadi kita kasih spare 1 jam sebelum proses jemaah itu masuk ke proses imigrasi. Kalau kita 4 jam proses imigrasi sudah mulai dan kita sudah bergerak, dan 1 jam kita tarik mundur supaya nanti persiapan di plazanya pun sudah bisa lebih matang lagi. Insya Allah tidak terlalu lama di bandara dan juga tidak terlalu lama di pesawat. Insya Allah. Izin Pak, kalau makarot itu masih masuk untuk Kalau keberangkatan terakhir supaya kesehatan tetap dijaga, tentunya kita tidak berharap pulang tanah air dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi sekarang dijaga, dan juga seluruh dokumen perjalanan tolong waktu dijaga betul, karena ini adalah modal kita untuk bisa kembali ke tanah air. Jadi tolong dijaga dokumen perjalanannya, kemudian saling mengingatkan dengan yang lainnya untuk bisa berjalan dengan baik dan saling membantu selama penerbangan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Doakan semoga lancar insyaallah. Amin Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.